Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya, sebelum Gus lanjutkan, Gus selalu mengajak seluruh saudaraku dimanapun saja berada, marilah untuk terlebih dahulu sama-sama kita sampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana telah sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, kita telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang daya gaib atau bunga penyedot rezeki yang mungkin saudaraku tidak memilikinya. Karena diantara ada bunga yang umum atau pasaran tapi tidak semua orang memilikinya. Nah, versi ini saya ambil dari sebuah ilmu pengetahuan yang pernah diberikan oleh guru Gus terdahulu. Pada bahwasanya percaya atau tidak itu kembalinya ke diri kita masing-masing. Namun sebagai hamba Allah selama itu makhluk hidup, kita kalau secara pribadi saya selalu mempercayainya. Namun begitu kepercayaan itu 100% seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun diantaranya ada di dunia ini yang bisa kita jadikan pedoman atau dijadikan suatu ilmu pengetahuan yang mungkin selama ini tidak mengetahui, yang kita anggap biasa saja. Ternyata setelah kita pelajari memang ada diantaranya makhluk-makhluk lain yang bisa berarti dalam kehidupan kita. Walaupun itu seperti yang kita sampaikan di judul, yaitu tumbuhan atau kembang atau bunga. Nah, ini dari pengalaman keilmuan yang pernah Gusli terima dari guru-guru Gusli yang terdahulu ya. Itu perlu dipahami. Jadi jangan ditanyakan hadis, dalil dan sebagainya. Sekali lagi Gusli bawahi, ini adalah sifatnya ilmu pengetahuan yang pernah disampaikan oleh guru Gusli terdahulu dan kemudian masih Gusli ingat sampai detik ini. Makanya pada pertemuan kali ini akan kita bahas adalah tentang daya gaib bunga penyedot rezeki. Jadi begini saudaraku, ternyata bunga itu memiliki makna tersendiri. Allah itu menciptakan berbagai macam bunga, itu ada makna tersendiri. Tinggal kita bagaimana mengetahuinya. Ternyata sejak zaman dahulu sudah diteliti oleh para sesepuh bahwa ada sebagian di antara bunga-bunga tertentu itu memiliki energi positif dan juga ada yang negatif. Dan bahkan ada juga yang mampu menyedot rezeki. Nah, itu keyakinan dari orang tua yang terdahulu. Itu bisa dilihat, artinya bisa diketahui jika zaman dahulu itu banyak yang menanam jenis tanaman atau bunga ini kadang-kadang walaupun mereka tidak memiliki tumbuhannya, tetapi mereka memetik bunganya, entah ketemu di tetangga, di tempat teman atau saudara atau dimanapun itu, karena untuk ditaruh di dalam rumah sebagai apa? Wewangian. Nah, bunga apa saja yang mampu menyedot energi positif ke dalam rumah dan bisa menyedot rezeki, inilah yang akan Gus bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada. Untuk yang pertama, bunga yang bisa mendatangkan aura energi positif dan bisa membantu menyedot rezeki itu adalah bunga Wijaya Kusuma ya. Mungkin ada yang asing di telinga saudaraku, mungkin ada juga yang sudah sering atau sudah paham dengan bunga Wijaya Kusuma. Nah, bunga ini dulu tenar atau sempat terkenal di kalangan bangsawan ya, yang memiliki juga terbatas atau dalam arti orang-orang tertentu, para bangsawan dan raja. Karena apa? Karena dipercaya bisa melanggengkan kepemimpinan dan kejayaan.
namanya Wijaya atau Wijoyo itu adalah sama saja dengan kemenangan, ya, itu maknanya. Jadi Wijaya itu dalam bahasa Indonesia, Wijoyo dalam bahasa Jawa itu kalau diartikan adalah kemenangan. Kusuma atau kusumo kata orang Jawa itu adalah bunga. Nah, artinya di sini adalah maka Wijaya Kusumo itu dilambangkan sebagai bunga kemenangan. Dan secara turun temurun akhirnya para sesepuh termasuk generasi-generasi penerus sampai saat ini masih membudidayakan yang namanya bunga Wijaya Kusuma ini. Sampai banyak yang bisa memiliki untuk ditanam di depan rumah, di halaman rumah, di teras dan sebagainya. Jadi kalau dijadikan pagar rumah, menanam di depan rumah, ini bisa menyerap energi positif saudaraku. Kalau ditempatkan di depan rumah, bisa untuk menangkal energi negatif ya. Karena pada zaman dulu itu dipercaya sebagai kelanggengan atau kekuasaan dan juga untuk kekayaan. Maka orang-orang biasa pun ingin akhirnya untuk memiliki daun Wijaya Kusuma ini. Kenapa? Karena mereka mempercayai bahwa bunga Wijaya Kusuma itu sebagai kerejekian, dan dulu konon katanya siapa yang bisa melihat mekarnya kembang atau bunga Wijaya Kusuma itu pada malam hari secara tidak disengaja. Artinya kembang atau bunga Wijaya Kusuma ini mekarnya kan tengah malam. Jadi kalau kita tidak sengaja melihat pada saat itu tidak mekar, maka itu dipercaya hidupnya akan naik, dalam arti derajatnya akan naik, perubahan hidupnya akan menjadi lebih baik, bagus, entah dari kerezekiannya, mungkin juga dari pangkatnya, derajatnya, atau hidupnya akan menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Artinya banyak perubahannya akan dirasakan setelah itu, yaitu keyakinan nenek moyang kita terdahulu atau para sesepuh kita terdahulu. Jadi alangkah luar biasanya siapapun yang memiliki tanaman kembang Wijaya Kusuma ini bisa melihat langsung, menyaksikan langsung tanpa disengaja bisa dia mekar tengah malam saudaraku. Nah, kalau kita bisa menemukan itu sangat luar biasa. Bagaimana kalau tidak pernah menemukan mekarnya, tapi dengan menanamnya saja di depan rumah itu sudah menjadi membantu akan mendatangkan energi yang positif dan bisa menetralisir energi yang negatif yang ada di rumah kita saudaraku. Namun begitu, tetap juga kita sebagai hamba Allah, sebagai umat muslim, jangan pula itu kita menuhankan kembang Wijaya Kusuma ya. Tetap keyakinan kita, kepercayaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan media-media atau perantara yang ada di dunia ini, bisa jadi nanti setelah sudah mempraktekkan, mencoba ini, bisa dirasakan sendiri. Kalau Gusri sendiri secara pribadi, setelah menanam ini beberapa tahun yang lalu, memang ada perubahannya, terus terang saja Gusri rasakan ada perubahan yang positif ya. Baik itu dalam kesehatan, rezeki dan sebagainya. Tentunya hanya kita nanti yang bisa merasakan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, bunga mawar. Ya. Bunga mawar ini tidak asing lagi lah bagi untuk kita semuanya. Siapa yang nggak kenal dengan namanya bunga mawar? Sering digunakan banyak itu dalam acara apa saja. Untuk mandi bisa, kemudian bisa untuk nyekar ataupun biasanya untuk kalau orang-orang yang masih ada keilmuan lama itu masih digunakan untuk ritual-ritual tertentu ya, masih juga menggunakan bunga mawar. Nah, jadi begini saudaraku, bunga mawar ini lambangnya belas kasih, lambang cinta, yang mana kalau nindak seseorang itu juga memakai bunga mawar, memberi hadiah. Banyak yang menggunakan bunga mawar karena memiliki apa? Memiliki sejuta manfaat. Ternyata ada dalam bunga mawar ini dipercaya bisa membawa keberuntungan bagi si pemiliknya ya, dan juga rezeki yang berlimpah. Jadi tidak hanya berupa rezeki saja, tapi juga kebahagiaan, kesehatan dan kecantikan atau tampanan. Nah, itu versinya. Jadi kalau menurut kacamata supranatural, beberapa mengatakan ternyata dalam bunga mawar itu bisa menyerap energi negatif ya, menyerap energi negatif, juga penangkal serangan ilmu hitam. Namun tidak semua, karena bunga mawar yang dimaksud itu adalah bunga yang berwarna merah, putih, dan merah muda. Untuk mawar hitam itu berbeda saudaraku ya. Mawar hitam itu berbeda maknanya. Jadi sedikit untuk saudaraku yang memiliki mawar di depan rumah, sebaiknya untuk tidak diletakkan di mana tempat yang tidak dilangkahi pemilik rumahnya. Artinya jangan sampai kita menanam bunga mawar kemudian terlangkah oleh kaki kita, itu tidak boleh. Artinya letakkan bunga mawar itu pada tempat yang tidak dilangkahi oleh kita sendiri maupun orang lain. Karena apa? Karena menurut mitosnya itu dipercaya bahwa karena mawar tersebut bisa menyerap energi negatif, yang dikhawatirkan adalah kalau dilangkahi maka yang melangkahi itu akan menerima atau terkena imbasnya dari serapan energi negatifnya. Nah, itu ya. Artinya
dimanapun menempatkannya terserah saudaraku, yang penting jangan sampai terlangkah. Baik kita, suami, istri, anak, saudara, jangan sampai melangkahi bunga mawar ini. Itu. Nah itu yang kedua ya saudaraku. Kemudian yang ketiga masih ada lagi, yaitu kembang Sri Rejeki. Nah mungkin bagi yang belum mendengar bingung nih, seperti apa sih kembang Sri Rejeki? Bisa di searching atau dicari di Google atau dimanapun saja. Bagi yang sudah ada, alhamdulillah ya. Sebenarnya bukan berwujud bunga tapi daun atau tanaman. Namun orang Jawa kalau mengatakan adalah kembang Sri Rejeki. Sesuai dengan namanya, Sri Rejeki itu artinya adalah ratunya rezeki. Ya, Sri Rejeki itu artinya adalah ratunya rezeki. Membawa rezeki, membawa keberuntungan, menyerap energi positif untuk masuk ke dalam rumah dan menyedot rezeki untuk masuk ke dalam rumah. Dan kembang Sri Rejeki ini banyak didapatkan di depan pasar atau di depan rumah, tapi ada juga yang dimasukkan ke dalam rumah. Kenapa? Karena dipercaya bisa mengatur sirkulasi udara, kemudian menyerap racun kimia. Jadi tidak hanya untuk menyerap energi positif saja, untuk di dalam rumah juga untuk menebarkan udara yang baik untuk kesehatan. Artinya bisa untuk mengatur sirkulasi udara kalau diletakkan dalam rumah. Jadi artinya bukan hanya untuk menyerap energi positif saja saudaraku. Inilah fungsi diantaranya atau manfaatnya kalau kita memiliki kembang atau bunga Sri Rejeki ya. Nah itu yang ketiga saudaraku ya. Sekarang yang keempat, bunga teratai. Bunga teratai ini seperti apa? Bunga teratai ini identik hidup di dalam air saudaraku. Ternyata teratai ini melambangkan pencerahan hidup, pelancar rezeki, kesuburan dan kebahagiaan. Ternyata ini bagus untuk pasangan suami istri yang mungkin lama belum memiliki keturunan ya. Contohnya sudah 3 atau 5 tahun, mungkin jadi 10 tahun tapi tidak memiliki keturunan. Kenapa? Karena agar bisa menanam bunga teratai di dalamnya supaya nanti bisa segera mendapatkan keturunan. Nah, bunga teratai ini tidak lama, hanya beberapa hari. Jadi versinya berbeda dengan bunga-bunga yang lain ya. Bunga teratai ini tidak pernah lama. Hitungannya bisa hanya dalam beberapa hari saja. Nah, artinya beruntunglah untuk yang bunga teratainya itu mengembang banyak, ya, mekarnya itu banyak. Jika kita menemui itu, artinya kolong dan bijinya teratai itu dan juga kuncup teratai itu melambangkan kesuburan dan kelimpahan rezeki. Biasanya itu akan datang di musim-musim panas, sekitar bulan Juli ya, bulan Juli. Mekarnya bunga teratai itu melambangkan kesejahteraan. Nah, seperti saat ini adalah bulan Juli ya, bertepatan dengan Gus Lim membuat video atau audio ini, konten ini di bulan Juli. Mungkin bisa diperhatikan saudaraku, siapapun yang memiliki bunga teratai saat ini, coba diperhatikan di bulan Juli pasti banyak bermekaran ya. Ini akan lebih bagus ditanam di dalam kolam, di depan rumah, di samping rumah dan sebagainya. Kalau semakin banyak bunga teratai itu akan semakin bagus, apalagi sering mekar itu. Itu identik dengan kesuburan saudaraku. Nah itu yang keempat. Yang kemudian yang terakhir yaitu adalah bunga melati ya, yang kelima. Bunga melati ini juga bunga merakyat dalam upacara adat ataupun kalau dalam setiap ada kegiatan mengaitkan dalam acara itu bunga melati. Selain itu juga bisa dikonsumsi bagi yang mempercayai atau untuk yang menginginkan awet muda. Nah itu hak dari mereka lah ya. Kalau Gusti sendiri tidak mau melakukan hal seperti itu kepercayaan kita masing-masing. Ya katakanlah kalau kita mengkonsumsi bunga melati itu bisa awet muda atau awet cantik. Kenapa? Bunga-bunga melati ini kalau zaman dulu pernah ada mendengar kalau ketemu nanti di jalan dipakai, diselipkan di telinga, itu ternyata selain memancarkan aura juga bisa untuk menyerap energi positif untuk yang memakainya. Bunga melati ini adalah menandakan menarik kasih sayang dan juga ternyata menggambarkan suatu kejayaan. Dan juga ada juga yang buat mandi. Untuk pewangian di rumah juga bisa, diletakkan di kamarnya pun juga bisa, atau di ruang tamu juga bisa. Dan masih banyak manfaat lain, diantaranya khasiat dari atau manfaat bunga melati ini saudaraku. Ada juga dicampur dalam minuman teh ya. Memang
harum dan bagus untuk kesehatan, untuk kecantikan, bisa untuk mandi dan sebagainya. Itu manfaatnya kalau kita menanam bunga melati. Ditanam di depan rumah pun dia akan menyerap energi positif dan akan memberikan aura atau energi yang sangat positif untuk di dalam rumah tangga kita maupun si penghuninya. Namun begitu saudaraku, sedikit yang perlu gue bawahi, sebenarnya ini dari yang saya sampaikan ini, kita itu bukan tidak percaya pada bunganya, tapi tetap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk selalu memberikan makna sendiri pada diciptakannya. Mungkin bunga ya adalah sarana untuk mempercayai bahwa bunga tersebut memang efektif untuk menarik rezeki. Ya, perlu digarisbawahi itu adalah sarana, asal jangan terlalu terfokus pada bunganya. Tapi jika dilakukan secara tidak sengaja, ya kita hanya mengakui keindahannya saja. Karena apa? Karena itu ciptaannya dari Allah SWT. Maka biasanya itu rezeki itu mengalir sendiri tanpa kita memfokuskan pada bunganya. Jadi segala sesuatu itu kalau tidak disengaja, dalam arti tidak diharap-harap, biasanya malah bisa jadi. Jadi sekali lagi perlu gue tegaskan, semua yang gue sampaikan ini tadi tidak ada dasar dalilnya, tidak ada dalam hadisnya. Ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang pernah diberikan oleh orang tua kita terdahulu. Kembali percaya atau tidaknya itu kembali ke diri kita masing-masing. Walaupun toh iya itu benar adanya, jangan pula 100% percayanya kepada si bunganya. Tapi sebagai perantaranya dengan bunga ini memang betul ada yang berdampak untuk bisa menyerap energi positif dan negatif. Tentunya apa? Tentunya kita ciptaan Allah, bunga pun ciptaan Allah dan kita bisa mengaguminya atas harumnya, keindahannya dan wanginya. Nah, dengan unsur ketidaksengajaan ini bisa jadi rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Tentunya kita pun tidak bisa berharap serta-merta hanya menanam kembang-kembang ini saja rezekinya langsung datang. Bukan seperti itu. Tetap kita sebagai hamba Allah tetap wajib melaksanakan namanya syariat. Bekerja seperti biasanya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jangan dijadikan acuan sepenuhnya. Tetap kembali kepada diri kita sendiri. Artinya kita sadar diri bahwa kita nih hidup terakhir ke dunia ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah SWT dan semuanya, baik buruknya rezeki apapun itu, jodoh, maut, rezeki dan sebagainya, itu bukan bunga yang memutuskan, tapi adalah Allah SWT. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, semoga harapan Gusli untuk sedikit pengetahuan tentang jenis 5 bunga atau kembang ini bisa bermanfaat untuk saudaraku semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam tutur kata, dan tak lupa juga Gus ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan diri menyimak video dan audio hingga selesai. Di akhir kata Gus akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.